Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah rasul yang keempat, bagaimana ada pergantian huruf dalam mushaf, huruf yang itu sebenarnya huruf alif, tapi kok ditulisnya tulis ya, atau huruf itu huruf waw tapi ditulis ya, Bapak aja dulu. Nah, apa sih pengertiannya atau definisinya? Al-badalu huwa ma waqa'a fil mushafi min qalbi harfin ila harfin. Al-badal, pergantian yang terjadi di mushaf itu adalah pembalikan satu huruf pada huruf lain, au rasmin atau tulisan, au rasmi sautin bi ghairi ramzi alladhi wudi'a lahu fil kitabatil arabiyyah, atau tulisan suara yang tidak ada rumusnya yang diletakkan dalam tulisan Arab. Wal huruful lati waqa'a fiha al-badal fil mushaf al-alif. Huruf yang terjadi pergantian dalam mushaf Al-Quran itu adalah huruf alif. Allati rusimat wawan. Alif yang ditulis menjadi waw. Fi adadi minal kalimat, dalam beberapa kalimat dalam mushaf. Atau wayaan fi ukhra, atau alif itu ditulis menjadi ya di tempat-tempat yang lain. Nah, masuk juga dalam kategori pergantian huruf itu juga waqa'al badal fi ta'it ta'nis fil asma'i farusimat ha'an marratan wa ta'an ukhra. Nah, nanti di buku kita itu kan ada pembahasan ini ya, tulisan hak ta'nis ya. Nah, sebetulnya penulisan hak ta'nis itu adalah bagian dari pergantian huruf. Bagaimana huruf ta'nis ditulis dengan ta marbuthah atau sebaliknya. Misalnya kita menemukan kalimat rahmah sama rahmat. Itu kan pergantian huruf ya. Nah, itu di kitab ini memasukkan dalam kategori pergantian huruf. Dzakara adadun min ulama'i rasmi min al-badal rasmusin sodan. Fisirat wasirat haitsu waqa'a wa kadzalika yabsutu bastah. Nah, beberapa para ulama menyebutkan tentang badal itu adalah penulisan sin menjadi sod, sirat sebagaimana dalam bacaan kumpul ya. Begitu juga bastah yabsut. Nah, tapi di sini wa ahsibu an hadza la yadkhulu fi babil badal al-mahd. Tapi menurut penulis ini tidak memasukkan dalam kategori pergantian murni. Di anna aktsarul qurra'i yaqra'una tilkal kalimat bis-shad, karena mayoritas qurra itu membaca dengan huruf shad bukan dengan sin. Artinya di sini walaupun ada pergantian huruf di sirat dengan sirat, itu tidak memasukkan dalam kategori ibdalul harfi dalam kaidah Rasul Usman. Karena kenapa? Karena alasannya jumhurul qurra atau mayoritas qurra itu membacanya dengan shad. Nah, terus yang dimaksud itu apa gitu? Ya, yang dimaksud itu adalah misalnya rasmul alifi wawan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Bagaimana yang asalnya alif tapi ditulis tulisannya itu waw. Nah, di sini ittafaqatil masahif ala rasmil alifi wawan. Sepakat mushaf. Nah, kata-kata masahif berarti kan jamak ya. Nah, ini maksudnya itu adalah mushaf yang dulu dikirim ke beberapa kota di zaman Sayyidina Utsman. Nah, di mushaf-mushaf itu sepakat untuk menulis alif menjadi waw. Kan as-shalah, kita tulis as-shalah az-zakah al-hayah haitsu waqa'at. Malam takun mudhafatan ila dhamir, selama tidak ada dhamir. Kita tulis ya. Biar lebih jelas. Nah, ini contoh ya, penulisan alif menjadi waw. Kita tulis rasam imlainya dulu. As-shalah
As-shalah. Ini kan alif ya. Az-zaka, al-haya. Nah, ini kan rosmnya rosm imla'i. Tetapi kita temukan di mushaf itu bahwa alif ini, alif setelah lam, alif setelah kaf, alif setelah ya, itu diganti menjadi waw secara tulisan ya. Secara bacaan tetap alif. As-shalah, zakah, al-haya. Nah, ini namanya ibdalul harfi. Ini contoh yang penulisan alif, ibdalul alif wawan. Nah, pergantian alif menjadi waw. Nah, tiga kata ini ditulis menjadi waw selama kata ini tidak diidofatkan. Kalau misalnya kata-kata sholah idofatkan misalnya. Jadi selamnya ditulis sholati misalnya. Alifnya ditulis maksudnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa kali. Bisa, Pak. Bisa, Kak. Bisa, Bapak. Lagi ada nyaut. Insya Allah. Ya, kita lanjut Bisa, ya. Pak, bisa. Kita lanjut. Nah, di sini itu kan as-shalah, az-zakah dan al-haya haitsu waqa'at, di mana saja terjadi kata tersebut dalam Al-Qur'an. Tadi syaratnya malam takun mudhafatan ila dhamir, selama tidak diidhofatkan ke dhamir. Kalau diidhofatkan fa in udhifat ila dhamir kutiba bil alif ala al-arbah. Wa fi itsbatil alif rasmi wa hadfi khilaf. Nah, artinya pokoknya kalau diidhofatkan kayak tadi sholati, hayatikum, alifnya setelahnya itu ditulis. Tapi waktu lifa fi zakah wa haya an-nakiratain yang bentuknya nakirah. Wal ashhuru kutibahuma bil waw. Tetap yang masyhur itu ditulis dengan waw. Masuk dalam kategori ini juga kamishka, an-najah, mana, bilqada, ar-riba, ar-riba ya. Kalau ada alif lamnya, tapi kalau yang riba itu tidak. Nah, kesimpulannya, kalau di buku kita ini ada di halaman tulisan alif yang berasal dari di halaman sebentar. Ada di halaman ini ya, di halaman 163. Nanti tolong kalian baca ya di sini ya. Halaman 163. Ini. Penulisan alif yang berasal dari waw. Nah, itu penulisan. Nah, yang kedua rosmul alifiyaan. Penulisan alif yang ditulis menjadi ya. Tulisannya tulisan ya. Tadi kan waw, sekarang ya. Albi jangan Albi. Albi punya mama. Nah, idza kanatil alifu mutatarrifatan fa innal asla fiha antur sama bi ramzil alif. Kalau ada alif di ujung kata, maka asalnya itu bahwa ditulis dengan tulisan alif. Nah, faqad tafaqatil masahif ala rasmi ma kana min al asma'i wal af'ali ala thalathati ahruf. Wa kana aslul alifi al waw bil alif. As-safa, syafa, sana, khola, afa, da'a. Nah, itu tulisannya dengan tulisan alif. Nah, yang menjadi contoh kita itu adalah ini. Wastusnya min dzalik 11 kalimah fa inna rusimat bil ya'i. Ada yang ditulis dengan ya. Duha, zaka, dahaha, duhaha, talaha, wadduha, wal laili idza saja. Nah, itu aslinya adalah alif sebenarnya. Tetapi ditulis dengan rosemnya. Nah, pembahasan itu ada di halaman 154. Ini ya. Ada halaman 154. Nah, ini kalau dalam qiraat itu yang menjadi pembahasan pembahasan zawatul ya, bagaimana kata-kata yang dibaca dengan taklil dari mala
Nah, ini adalah kaitannya dengan kata-kata yang tulisannya itu dengan zawatul ya, ada yang zawatul waw, ada zawatul ro. Nah, ini sangat terkait dengan pembahasan qiraat. Karena kan tulisan itu sangat mempertimbangkan bacaan ya. Nah, banyak kalau pembahasan yang penulisan alif yang berasal dari ya, itu ada beberapa pembahasan, ada rinciannya. Tapi paling tidak kalian harus tahu bahwasanya misalnya ya di buku, coba kalian buka di buku ya. Penulisan alif yang berasal dari ya terbagi pada dua bagian, yaitu alif yang berasal dari ya dan alif yang berasal dari ya musyabbahah, yaitu alif ta'nis. Tidak. Taruh lagi nanti jatuh. Ya. Nah, pertama alif yang berasal dari ya. Ya, yang dimaksud di sini ialah alif yang menjadi lam kalimat. Seperti togo, fata, bukan alif yang menjadi ain kalimat. Seperti ja'a, bayak, dan sebagainya. Para perawi rosem, jika diketahui alifnya berasal dari ya, maka alifnya ditulis dengan ya. Baik pada isim, fi'il, di tengah kalimat, atau di ujung. Untuk mengetahui apakah alif yang berasal dari ya, maka apabila isim itu ditasniahkan, misalnya kata-kata fata, kita bisa mengetahui fata itu asalnya dari ya. Bagaimana kita tahu caranya? Caranya kita tasniahkan. Fatayani. Nah, ada ya-nya itu kelihatan ya-nya. Maka bisa disimpulkan bahwa itu asalnya dari ya. Maka dan apabila pada fiil dilihat bentuk mukhatabnya, misalnya togoita atau togoit. Nah, itu kata-kata. Nah, contoh yang diambil dari isim, kata huda, ama, fata, hawahu, hudahum, roma, istasqahu, a'tahu, ihtada, togo, ista'la, wa tawala, i'tada. Nah, kata-kata ini yang nanti akan dibaca oleh waras, misalnya dibaca dengan dua cara, taklil dan fathah. Sedangkan Hamzah membaca dengan malah. Nanti Al-Kisai bagaimana, Abu Amr baca seperti apa, itu nanti kalian buka lagi pembahasan qiraat. Kemudian juga alif yang berasal dari ya musyabbahah, fa'ala, contoh yatama, al-ayama, usara, kusala, sukara, da'wahum, marudha, najwa, ihda. Nah, itu masuk dalam kategori ibdalul harf. Asalnya alif tapi diganti menjadi ya. Saya konfirmasi lagi. Paham? Memang sulitnya di sini. Sulitnya di sini karena kenapa? Kita harus tahu asal katanya. Asal katanya itu yang agak sulit karena terkait dengan sorof ya atau i'lal. Tapi ala kuliah bisa kita tebak-tebak bahwa kata ini adalah pergantian huruf. Misalnya dia dibaca fathah, tapi kok ada alifnya, ada wawunya, atau ada ya-nya gitu. Misalnya kan kata-kata wadduha, ini sudah bisa kita pastikan ini masuk dalam kategori ibdalul harfi. Kenapa? Di sini tulisannya ya, tapi pada dasarnya itu adalah mad tabi'i kan atau mad asli gitu kan. Nah, itu kita bisa nebak-nebak seperti itu. Cuma untuk rinciannya itu lagi-lagi saya tugaskan kalian untuk kalian baca dan baca. Nah, kita pertemuan hari ini nggak panjang-panjang, nggak banyak. Satu kaidah saja lah. Nah, karena lagi kurang sehat ini. Cepet sehat, Dede. Apa sih? Tapi paham ya? Paham, Bapak. Kita jelas lah.
tadi yang ya, contoh misalnya tadi yang wattafaqa as-sahib ala rasmil alif dalam menjadi ya mawdi'in kanatil alif fihi kalimat tadi sama ya, di posisinya di dalam kalimat munqalibatan anil ya atau munqalibatan ilaihi fi ba'd al-ahwal atau musyabbaha bil munqalibah sama tadi. Langsung ke contoh. Atakum huda Musa Buza Usala ya wailata mata asa anna bala hatta tuqoh dan seterusnya. Nah, pasti ada pengecualian misalnya kata-kata ad-dunya. Nah, di sini kenapa ad-dunya ditulis menjadi satu ya asalnya gini ad-dunya sebetulnya. Maaf ya, gandul. Gak apa-apa, Pak. Chef Akila. Siapa? Nah, ini kaidah dua huruf yang surahnya sama itu berlaku juga di sini. Ad-dunya asalnya seperti ini. Ad-dun ya ad-dun. Nah, ad-dunya sebetulnya tulisannya dengan ya sebetulnya. Tapi lagi-lagi karena ada dua surah yang sama, maka dibuang satu, maka ditulis menjadi alif. Harusnya dunia itu menggunakan ya, tapi tadi karena terbentur ada ijtima' us-suratain, maka dibuang salah satunya. Nah, itu pembahasan itu ada di halaman berapa? Halaman berapa? Nah, berapa? Nah, nih halaman 158 ya. Ya ditulis dengan alif dikarenakan akan terjadi ya ganda atau dua ya ini berlaku pada kata ad-dunya, ahya, ar-ru'ya, ru'yaka, al-hawaya, ahyaku, ahyahum, mahyahum. Nah, itu. Jadi berlaku ya, pokoknya ijtima'us suratan itu sangat berlaku. Ijtima'us suratain atau ijtima'ul mislain atau istilahnya mukarrarah ya, mukarrarah wa mukarrarah itu ada beberapa istilah ya dalam buku kita ya. Nah, di sini al-ulya, al-hawaya, ar-ru'ya dan kecualian ya. Ada 4. Nah, amal ahrufus sab'ah allati kutibat bil alif wa in kana al-qiyas yaqtadi rasmuha bil ya dan asalnya asani al-aqsa. Nah, misalnya kata-kata aqsa. Kata-kata aqsa itu katanya sama, tapi ada yang cara penulisannya itu berbeda. Ada yang dengan ya, ada yang dengan alif. Nah, ini kan ini menjadi unik ya. Padahal katanya sama, tapi cara penulisannya beda. Itu nanti di halaman 156 bisa kalian baca. Lafaz aqsa terdapat pada 2 tempat. Wajah rajulun min aqsal Madinah itu dengan alif ya. Wajah min aqsal itu dengan alif. Lafaz aqsa al-aqsa yang dalam surah Al-Isra itu ditulis dengan minal masjidil haram. Nah, ini ke-6 lafaz yang disepakati dia ditulis dengan alif. Oh, berarti sama-sama dengan alif ya. Kita lihat di surah Al-Isra lah yang sering kita Oh ya, Al-Aqsa di sini ditulis dengan alif juga ya. Jadi mohon maaf, tidak ada perbedaan ya. Bahkan di sini ada kesepakatan antara para penulis rasem bahwa
kata-kata al-aqsa itu ditulis dengan alif. Al-aqsa. Al-aqsa alladzi barakna. Berarti boleh dikatakan di sini tidak ada kaidah pergantian huruf. Coba di sini yang bisa, yang kita di ayat 1 di sini. Kita analisa ya kaidah Rasul Musmaninya ya. Pertama, subhana. Apa kaidah Rasul Musmaninya di sini? Apa? Hasbu alif. Hazf ya, hazful harfi, lebih tepatnya pembuangan alif. Nanti pembahasan itu ada di halaman berapa? Tugas kalian. Terus allazi. Allazi ini ada dua. Ada dua. Pertama, cara penulisan hamzah yang ada di awal. Yang ditulis dengan surahnya surah alif. Betul ya? Betul? Itu kaidah pertama dalam cara penulisan hamzah itu kan. Setiap hamzah yang ada di awal kata maka ditulis dengan surah alif. Baik itu hamzah wasol ataupun hamzah qata'. Betul? Betul, Pak. Ya, allazi. Pembuangan huruf. Apa yang dibuang? Lam. Lam, betul. Allazi asro. Nah, di sini juga ada cara penulisan hamzah ya. Nah, di sini asro. Ini contoh yang kita di sini adalah ibdalul harfi. Di sini. Ini yang ibdalul alif kan di sini ya. Penggantian alif menjadi ya di sini. Ya abdihi lailam minal. Sama di sini cara penulisan hamzah. Al-masjidil al juga cara penulisan hamzah. Ila juga cara penulisan hamzah. Kalau di sini ila termasuk dan tidak. Coba saya lihat. Tidak ya, ila tidak termasuk ya. Oke, tidak. Ilal sama al-masjid juga al-aqsa juga. Nah, al-aqsa ini kan ada alif lam ya, ada alif lam. Depannya ada hamzah. Ini juga masuk dalam kaidah cara penulisan hamzah yang pertama. Yaitu dengan surah alif walaupun sudah didahului oleh huruf tambahan yaitu al ya. Allazi barakna, ba ada pembuangan alif. Barakna haulahu, haulahu ada pembuangan wawu. Linuriyahu juga ada pembuangan wawu. Min min ayatna. Ayatina di sini ada cara penulisan hamzah ya. Min ayatina ini biduni surah di sini. Biduni surah. Ianya ada pembuangan alif. Innahu huwas sami'ul badal seterusnya. Itu nanti cara kalian menganalisanya. Cuma ini kan analisanya secara singkat. Nanti kalian disertakan dengan alasan dan kalau bisa ada contoh-contoh ada disertakan pembahasan itu ada di halaman berapa dari buku pedoman yang kita gunakan. Baik, ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Sama kita. Bapak. Silakan. Siapa? Kalau kayak Musa dan Isa itu berarti masuk ke ibdal dengan ya itu ya, Pak? Betul. Ibdalnya ibdal ya berarti. Ibdalul alif ya'an. Ibdalul alif ya'an. Musa, Isa kan dalam qiraat itu kan dibaca dengan ini ya dengan cara yang ada yang membaca dengan fathah, ada yang membaca taklil, ada yang membaca imalah. Nah, itu nanti Musa Isa itu ada di halaman 156 alhamdulillah. Nanti dibaca itu lafaz Musa Isa Yahya walaupun alifnya bukan alif taknis tapi diberlakukan sebagai alif taknis yang berwazan fu'la fi'ala fi'la. Ini termasuk kata-kata yang termasuk di alifnya ditulis menjadi ya. Tadi siapa?
Yang bertanya? Holilah, Pak. Selain Holilah tadi siapa? Silakan. Secara teori kita pembahasan tinggal 2 kaidah saja ya. Kita ini pertemuan ke-12 ya. Betul ya? Ya, kalau ya insya Allah cukuplah pertemuan kita ya, insya Allah. Tanpa ada penambahan pertemuan lagi. Ya, insya Allah. Karena mungkin kita pernah libur nggak sih? Pernah ya? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Cuma ngirimin video. Oh yang ya, artinya itu Video, iya. artinya tetap nggak libur, tetap itu hitungannya dihitung pertemuan gitu. Nanti di akhir perkuliahan kita review ya. Kita review atau rangkuman dari pembahasan Usmani dalam 1 semester ini apa saja yang sudah kita bahas dan bagaimana secara aplikatif kita aplikasikan dalam. Sebenarnya kita nggak perlu mengaplikasikannya karena memang Al-Quran itu sudah ditulis semua. Kita tinggal mencocok-cocokkan saja sebetulnya atau tinggal menganalisanya saja. Jadi beda karena tulisan sudah ditulis. Beda kalau qiraat mah kan kita bisa membacanya mungkin relatif agak sulit ya dibanding qiraat ya. Sulitan qiraat maksudnya. Karena ya gitu qiraat itu kan apalagi mazhabnya banyak. Qiraat yang kalian pelajari ada 7 qiraat, masing-masing ada 2 perawi, itu banyak. Ini cukup. Bahkan perbedaan perawi Rasul Utsman itu hanya banyak kita temukan di kaidah yang pertama. Itu pembuangan huruf, itu pun hanya di pembuangan alif. Di sisanya itu tidak terlalu banyak perbedaan. Artinya masih ini kan agak kayaknya Mas santai nggak taunya pakai tenaga. Gitu. Jadi sabu itu muncrat baju ibu di jilbab dia. Ya ibu juga pernah bukannya sendiri. Terus Diana lagi jadi resepsionis kayaknya itu. Sabu ya, saking emosinya. Ada perasaan ibu mau udah santai gitu. Iya. Agak meremut. Nggak sadar dia, Pak. Ketawanya basa-basi banget karena resepsionisme gitu. Kita dengerin aja, Pak. Ya, kita lagi dengerin dia ini. Kita dengerin aja gitu. Nanti ada pertanyaan khusus. Topik apa yang dibicarakan oleh Diana? Bu yang dikebukin itu di mana sih? Itu enggak. Itu di depan ibu loh. Sopan nggak? Ibu itu udah sampai udah bener nggak? Udah. Lagi diomelin emaknya kayaknya ada. Aduh, Bapak. Apa? Ini host bisa kali ya di-mute ya? Jangan. Ya kan? Nah, itu di dapur Mbak. Ibu itu lagi posisi lagi nerusin itu, muni itu. Sengaja kayaknya dia itu kecewa kena. Nah, udah di-mute berarti udah selesai. Pertanyaannya, topik apa yang sedang dibahas soalnya? Penting banget ya. Ya, ada pertanyaan nggak? Insya Allah paham ya. ada lagi, Insya Allah Pak. paham ya. Kalau tidak ada ya ya sudahlah. Kita tidak perlu berlama-lama. Biar kalian bisa gunakan waktu yang tersisa ini bisa kalian gunakan untuk persiapan setoran ya. Daripada mau ujian tahfiz kan. Selamat berpusing-pusing. Bisa Tapi aja insya Allah pusing-pusing capek-capeknya kalian itu bisa menambah keberkahan dalam hidup kalian dengan syarat ikhlas. Nah, kenapa? Kalian sedang bergulat
dengan kalamullah itu. Saya teringat dengan RKL, itu pernah saya share dulu ke tulisan Ustadz Ahsin itu tentang para penghafal Quran. Para penghafal Quran itu kan tidak hanya terbatas yang 30 itu ya. Nah, di sini saya bacakan ya, mudah-mudahan bisa menambah motivasi kalian dalam ujian tahfidz biar tidak ada yang tidak lulus semua mudah-mudahan. Perjuangan kalian dalam menghafal Al-Qur'an sungguh luar biasa. Kau tapaki ayat demi ayat, surah demi surah untuk dihafal sampai khatam atau sampai ujian dalam hal ini. Semuanya kau lakukan dengan penuh kesabaran, ketekunan dan keikhlasan. Pada mulanya kau mungkin tak tahu untuk apa semua itu kau geluti. Tahuilah bahwa apa yang kau geluti itu adalah kalamullah, kalam yang sangat agung, sangat mulia dan sangat terhormat. Betapa senangnya pemilik kalam itu terhadapmu. Dia pasti akan mengganjarmu dengan ganjaran yang tak pernah kau bayangkan. Di dunia kau akan mulia dan di akhirat kedua orang tuamu dan keluargamu yang soleh-soleh akan dihantar oleh Al-Quran menuju ke surga yang penuh dengan kenikmatan untuk selama-lamanya. Itu. Kan kalau Mario Teguh kan ada itu gitu kan. Ya, artinya bagi kalian yang menghafal 5 juz, yang menghafal 10, 20, apalagi yang 30, itu jangan hanya sebagai formalitas untuk ujian, jangan. Hafalnya itu jangan terpaksa karena buat ujian, sayang-sayang. Kalian udah capek-capek tapi niatnya terpaksa. Niatin aja, niat ikhlas. Kalau kalian benar-benar ikhlas atau kalian fokus, insya Allah nanti akan terjadi keajaiban dalam hidup kalian. Dan itu yang sudah saya rasakan. Itu yang sudah saya rasakan. Saya yang boleh dibilang di Al-Quran, saya di Quran itu ya paling baru berapa lah, belum dalam. Artinya saya sudah bisa merasakan keajaiban dalam hidup saya. Itu yang saya yakin itu adalah Al-Quran. Mulai dari rezeki, mulai dari jodoh, pokoknya banyak lah yang saya rasakan. Itu karena keberkahan Al-Quran. Nah, kalian juga, misalnya Pak kan saya ngambil 5 juz doang. Ya, bukan masalah 5 juznya. Yang penting interaksi kalian terhadap Al-Quran itu gitu, istiqomah gitu. Bahkan saya pernah menyampaikan ke beberapa teman-teman, ketika kita diminta untuk mengajar misalnya anak, jangan kita lihat yang kita ajarin itu siapa. Mau yang kita ajarin anak-anak, yang kita ajarin ibu-ibu, atau kita dapat privat misalnya secara status sosial, misalnya ada kita status sosial yang kita ajarin itu orang kaya atau orang yang kurang mampu, itu jangan kita lihat itunya. Yang kita lihat itu adalah materi yang kita ajarkan. Apa? Al-Quran. Siapapun yang ngaji atau siapapun yang kita ajarin, kalau itu materinya Al-Quran, kita perlakukan dengan cara yang sama. Karena kita melihat kalamullahnya, bukan kita melihat kan yang kita ajarin gitu. Jangan yang kalau yang kita ajarin secara status sosialnya kurang mampu atau biasa-biasa saja, itu berbeda dengan ketika kita mendapatkan atau yang kita ajarkan itu secara status sosial itu orang kaya misalnya. Jangan seperti itu. Kita lihat yang kita ajarkan itu adalah materinya. Karena materi ini adalah kalam yang tidak ada kalam yang paling baik atau yang paling terbaik di muka bumi ini kecuali kalam. Idofatnya siapa? Mudhaf ilaihnya. Kalamullah. Kalam Rasul. Bukan kalam-kalam yang lain. Langsung Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman allamal Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Itu langsung Ar-Rahman. Gitu.
Artinya itu adalah keistimewaan buat teman-teman yang memang, kalau buat saya sih kalian itu termasuk pilihan ya, bisa masuk IIK. IIK itu bisa menjadi berkait karena Q-nya, karena ada Q-nya Quran. IIK kalau nggak ada Q-nya nggak enak, jelek. II doang, II. Ya, itu ya. Ya itu share aja. Saya rasa itu nanti tinggal lagi-lagi kalian baca untuk per ibdalul harfi dari halaman berapa? Dari halaman 154 sampai halaman 165 ya, nggak banyak itu. 154 sampai 165. Baik, terima kasih. Pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji bisa kalian pahami dan tentunya bisa menambah ilmuwan untuk teman-teman, khususnya di bidang Rasul Usmani. Saya rasa itu kita sama-sama tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astaghfirullah. Wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih.